Indonesia sekarang ini sedang menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan generasi emas 2045, sebuah harapan besar di mana bangsa ini memiliki sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing global. Salah satu fondasi utama pencapaian visi tersebut adalah dengan merubah sistem pendidikan nasional yang adaptif dan berkualitas. Pendidikan berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membentuk karakter, meningkatkan literasi dan numerasi, serta membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21. Namun, dalam praktiknya, sistem pendidikan nasional masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik dari sisi kebijakan, implementasi, maupun pemerataan mutu antar wilayah. Salah satu hambatan utama yang terus terjadi sampai saat ini yaitu rendahnya capaian literasi dan numerasi siswa Indonesia. Meskipun data asesmen nasional 2024 menunjukkan adanya peningkatan yaitu 70,3% siswa telah mencapai standar minimum literasi dan 67,94% itu untuk numerasi. Capaian ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Sekolah-sekolah di daerah tertinggal dan terpencil masih tertinggal jauh dalam hal pencapaian kompetensi dasar ini. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masalah pemerataan mutu pendidikan masih sangat krusial dan erat kaitannya dengan keterbatasan sumber daya pendidikan dari berbagai daerah. Kurikulum Merdeka telah diterapkan pada lebih dari 70% sekolah sejak 2021. Dan hasil awalnya menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Namun demikian pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari kendala, beban administratif yang tinggi, serta kurangnya pelatihan bagi guru menjadi hambatan utama. Tidak semua guru memiliki pemahaman mendalam tentang konsep pembelajaran diferensiasi dalam berpusat pada siswa. Selain itu, adanya resistensi terhadap perubahan kurikulum di sebagian sekolah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan perlu diiringi dengan penguatan kapasitas dan perubahan budaya kerja di tingkat sekolah. Saat ini, generasi 90-an sangat berharap akan terjadinya visi Indonesia Emas 2045. Tetapi mereka lupa akan hal pendidikan kita yang masih belum efektif. Isu-isu perubahan kurikulum masih terdengar di telinga para guru. Pergantian kurikulum yang terlalu cepat dapat menimbulkan dampak negatif bagi guru dan tenaga pendidik. Guru sering mengalami kesulitan beradaptasi karena belum sepenuhnya memahami dan menerapkan kurikulum lama. Tetapi harus beralih ke kurikulum yang baru. Hal ini menyebabkan beban kerja meningkat, mulai dari mengikuti pelatihan hingga menyusun ulang perangkat pembelajaran dan sistem penilaian, sehingga fokus guru dalam mengajar menjadi kurang optimal. Selain itu, sekolah juga menghadapi berbagai kendala akibat pergantian kurikulum yang terlalu sering. Pemerintah Indonesia diharapkan untuk menghentikan sikap tidak profesional terhadap kurikulum pendidikan yang berubah dalam waktu dekat dengan sepihak. Kebijakan kurikulum masih saja ada perubahan tanpa persiapan dan evaluasi yang menyeluruh, hanya akan menciptakan ketidakpastian dalam proses belajar mengajar. Kurikulum seharusnya menjadi pedoman jangka panjang yang stabil, bukan kebijakan sementara yang mudah diganti. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap lebih bertanggung jawab dengan memprioritaskan kualitas dan keberlanjutan demi masa depan generasi emas Indonesia Emas 2045.